peralatan laboratorium kimia dan simbol-simbol pada bahan kimia. Sudah on. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Lafitia Parlina yang akan membahas tentang video pembelajaran kimia. Sebelum melihat lebih jauh materi ini, jangan lupa untuk like and subscribe. Nah, pada kesempatan ini saya sudah memakai jas lab dan sudah saya janjikan di video sebelumnya saya akan membahas tentang kegunaan peralatan laboratorium kimia beserta simbol-simbol yang ada di bahan kimia. Selanjutnya kita akan membahas tuntas masing-masing kegunaan peralatan laboratorium kimia. Yuk kita simak. Yang pertama, kalian bisa melihat yang ada di samping, yaitu ada gelas ukur atau volume ukur. Nah, kegunaannya itu untuk apa? Kalian bisa cek di situ keterangannya bahwa volume ukur atau gelas ukur yaitu digunakan untuk mengukur volume dengan ketelitian yang sangat rendah. Jadi untuk memindahkan larutan ke volume ukur itu menggunakan pipet tetes. Kalian bisa menyimak gambarnya di sini. Nah, itu ada beberapa contohnya. Kemudian yang kedua ada ball pipet. Ball pipet yang disertai dengan pipet volume. Ya, jadi antara ball pipet sama pipet volume itu adalah satu kesatuan. Jadi ball pipetnya itu harus ditancapkan di atasnya pipet volume. Nah, kemudian setelah ditancapkan, maka untuk mengambil larutan dari gelas kimia dengan cara menekan tombol T yang ada di tengah. Tekan sampai aliran airnya atau larutannya itu sampai ke atas atau tanda batas. Setelah sampai tanda batas baru kemudian ditaruh ke gelas kimia selanjutnya, habis itu di-exit, dikeluarkan. Nah, itu adalah kegunaan dari ball pipet dan pipet volume. Sama-sama untuk mengukur volume tapi dengan ketelitian yang sangat tinggi. Kemudian selanjutnya ada labu ukur. Nah, labu ukur memiliki varian ukuran yang berbeda-beda. Ada yang 10 mili, ada yang 25, ada yang 50, ada yang sampai 100. Nah, itu fungsinya apa? Kegunaannya apa? Kegunaannya yaitu untuk mengencerkan larutan. Mengencerkan larutan yang mungkin dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Selanjutnya bisa disimak yaitu ada Erlenmeyer. Nah, kegunaannya apa? Erlenmeyer yaitu untuk mencampurkan dan menyimpan suatu larutan. Nah, jadi Erlenmeyer ini itu biasanya digunakan untuk titrasi, bukan terasi. Nah, jadi istilah titrasi itu nanti kalian akan dapat di kelas 2 semester 2. Ya, ingat-ingat nanti pasti kalian akan menjumpai dengan istilah titrasi. Tapi di sini nanti bonusnya kita akan bahas. Nah, serangkaian alat titrasi itu seperti apa. Kemudian ada gelas kimia atau bahasa Inggrisnya itu beaker glass. Nah, fungsinya itu untuk apa? Fungsinya yaitu untuk menampung suatu larutan dari mana? Dari wadah larutan. Kemudian dia dituangkan ke dalam gelas kimia. Kayak gitu. Selanjutnya ada pipet tetes. Nah, pipet tetes yaitu untuk mengambil larutan-larutan dengan jumlah yang sedikit. Kemudian dimasukkan ke misalkan gelas kimia atau ke volume ukur. Peralatan laboratorium kimia yang selanjutnya yaitu adalah tabung reaksi. Nah, kegunaan tabung reaksi itu untuk apa? Yaitu untuk mereaksikan suatu larutan. Jadi untuk mereaksikan suatu larutan bisa ditaruh di dalam rak tabung reaksi, juga bisa digunakan pada saat pemanasan. Nah, untuk pada saat pemanasan bisa dicek gambarnya seperti itu. Jadi tabung reaksi dijepit oleh penjepit. Itu biasanya ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kayu. Kemudian bawahnya itu ada pembakas spiritus. Ya, jadi yang namanya mereaksikan itu ada yang hanya didiamkan, ada juga yang butuh pemanasan untuk kedua larutan atau beberapa larutan itu bereaksi.
Selanjutnya ada kaki 3. Nah, kaki 3 itu kegunaannya untuk menyangga kain kasa. Ya, kita lanjutkan ke selanjutnya, ada kain kasa. Nah, kain kasa itu apa? Untuk menyangga gelas kimia yang ada di atasnya. Kemudian saya lanjutkan lagi, ada pembakar spiritus atau bunsennya, itu untuk pemanasan. Jadi antara kaki 3, kasa, dan pembakar spiritus itu ada satu kesatuan. Kalian bisa cek gambarnya di sini pada saat melakukan pemanasan. Kaki 3, kemudian kasa, dan gelas kimia. Itu adalah satu kesatuan pada saat melakukan pemanasan. Jadi kalau misalkan ingin membakar spiritus, berarti tinggal menyalakan apinya. Kemudian kalau misalkan ingin mematikan pembakar spiritus, itu tidak usah ditiup, karena kalau ditiup itu justru tidak akan mati. Jadi tinggal menutup ucengnya dengan penutupnya, ya, tidak usah ditiup gitu. Kemudian ada pengaduk. Nah, pengaduk itu biasanya terbuat dari kaca. Ya, untuk mengaduk larutan yang misalkan di situ ada padatan-padatan yang belum tercampur, jadi mengaduknya itu dengan searah jarum jam. Ya, pengaduk untuk mengaduk. Selanjutnya ada spatula. Nah, spatula itu untuk apa? Spatula itu digunakan untuk mengambil bahan padatan dari wadah, kemudian ditaruh di dalam gelas arloji. Selanjutnya ada gelas arloji. Nah, gelas arloji ini ada tadi tempat atau wadah padatan yang nantinya akan ditimbang. Ya, sebagai wadah padatan yang akan ditimbang di neraca analitik. Selanjutnya ada mortar. Nah, untuk mortar itu biasanya kalian sering menemui alat seperti itu di rumah sakit, kemudian di dokter biasanya itu digunakan untuk menumbuk obat yang biasanya disediakan dalam bentuk gerusan. Nah, sama juga di dalam kimia, bahwa mortar itu digunakan untuk menghaluskan bahan-bahan kimia yang wujudnya itu padatan. Jadi untuk memudahkan pada saat proses pelarutan, ya, jadi perlu ditumbuk menggunakan mortar. Untuk selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi beberapa peralatan laboratorium kimia, dan sebelum kita memasuki ke simbol-simbol pada bahan kimia, saya akan menjelaskan terkait proses, yaitu cara membuat larutan dari padatan dan cara mengencarkan larutan. Kalian bisa menyimak skema yang ada di samping. Bagaimana sih cara membuat larutan dari padatan? Jadi larutan itu nantinya akan digunakan pada praktikum. Namun kalian disuguhi oleh padatan. Nah, langkahnya seperti apa? Ya, langkah yang pertama yaitu kita harus mengambil padatan dari wadah, kita tuangkan kemana tadi? Kita harus menuangkan ke gelas arloji. Ya, setelah kita menuangkan gelas arloji, kita butuhnya berapa gram? Berapa gram permintaan larutannya itu? Habis itu kita timbang. Kita timbang menggunakan neraca analitik. Ya. Bisa diamati neraca analitik itu seperti itu. Jadi sebelum kita menimbang berapa gramnya padatan itu, kita harus menimbang gelas arlojinya terlebih dahulu kosongan. Ya, kita harus menimbang gelas arloji dalam bentuk kosongan. Setelah itu, kalau misalkan kita sudah menentukan padatannya, misalkan padatan itu membutuhkan 1,5 gram. 1,5 gram. Padahal di dalam gelas arloji itu memiliki massa gram itu 5 gram. Misalkan gelas arloji memiliki massa 5 gram, sementara kita membutuhkan padatan 1,5 gram.
Maka nanti pada saat kita menuangkan padatan yang ada di gelas arloji itu totalnya di dalam digitalnya itu harus berarti 5 plus 1,5, jadi harus 6,5 gram ya. Jadi gelas arloji plus padatan itu harus berjumlah 6,5 gram. Kalau misalkan kita butuhnya padatan 1,5 gram. Selanjutnya setelah kita menimbang di neraca analitik, padatan-padatan itu kan masih dalam bentuk kristal-kristal misalkan. Habis itu kita tuangkan ke dalam mortar. Mortar tahu kan tadi, yaitu tujuannya apa? Biar padatan itu menjadi halus, maka kita tumbuk. Ya, kita tumbuk. Setelah halus, terusan bagaimana? Ya, kita tuangkan ke dalam gelas kimia. Ya, kita tuangkan ke dalam gelas kimia terlebih dahulu. Kemudian dikasih air aquades ya. Air aquades itu adalah air dengan pH sama dengan 7, netral. Jadi kita tidak boleh sembarangan gunakan air, apalagi air keran yang ada di dalam laboratorium, kita tidak boleh. Jadi harus menggunakan aquades ya. Kemudian dengan jumlah sedikit saja. Habis itu untuk memudahkan proses pelautan yang sempurna, maka menggunakan pengaduk ya, kita aduk biar merata. Setelah diaduk maka baru kita tuangkan ke dalam labu ukur ya. Kalian bisa simak, jangan langsung dituangkan, nanti takutnya bisa tumpah. Jadi bisa dibantu dengan corong ya, corong kaca. Dituangkan, kemudian ditambahkan aquades lagi sampai tanda batas. Nah, sampai tanda batas, biasanya di dalam labu ukur itu ada tutupnya, kita tutup. Nah, habis kita tutup, maka kita bisa menggoyangkan biar merata padatannya tadi yang sudah halus sama aquadesnya, airnya itu bisa merata. Nah, berarti siap digunakan. Jadi intinya di dalam membuat larutan dari padatan itu memang yang harus diperhatikan yaitu masanya berapa gram, kemudian mau dibuat berapa mili. Jadi labu ukurnya ya tidak sembarangan. Kalau misalkan mau dibuat 50 mili, maka ya harus mengambil labu ukur yang 50 mili. Kalau misalkan pakai yang 100 mili, maka ya harus pakai yang 100 mili. Jadi semuanya itu menggunakan proses perhitungan ya, tidak asal. Nanti terkait proses perhitungan nanti ada di bab 3 yaitu stoikometri. Selanjutnya cara mengencerkan larutan. Jadi kalau misalkan tadi adalah padatan, kalau misalkan ini yaitu mengencerkan, biasanya dalam bentuk larutan. Larutan-larutan yang ada di wadah itu biasanya memiliki konsentrasi yang tinggi. Jadi supaya aman buat ke siswa perlu diencerkan dari konsentrasi tinggi menjadi konsentrasi rendah. Caranya bagaimana? Kalian bisa simak ya. Misalkan, nah proses pengencerannya pun juga tergantung berapa mili kita butuhnya. Kalau misalkan 100 mili ya kita siapkan labu ukur 100 mili. Kalau misalkan kita mau mengencerkan 50 mili saja ya kita butuhnya labu ukur 50 mili. Nah, di dalam proses perhitungan tetap ada untuk 50 mili dari konsentrasi berapa menjadi konsentrasi berapa, itu kira-kira kita membutuhkan berapa mili. Ya, kita membutuhkan berapa mili untuk mengencerkan. Jadi kalau misalkan sekiranya milinya itu sedikit, maka kita bisa menggunakan pipet volume tadi beserta bol pipet. Tapi kalau misalkan jumlahnya lumayan besar, maka kita bisa menggunakan volume ukur atau gelas ukur ya. Jadi tetap tadi larutannya itu ditaruh dalam gelas kimia ya, ditaruh di dalam gelas kimia, kemudian kita ambil menggunakan pipet ya. Kita menggunakan pipet volume kalau misalkan itu dengan ukuran yang rendah ya, itu dengan ukuran yang
rendah sedikit. Tapi kalau misalkan banyak ya kita menggunakan gelas ukur atau volume ukur menggunakan pipet tetes seperti yang ada di gambar. Nah, habis itu misalkan 5 mili, maka baru dituangkan ke dalam labu ukur ya. Kalian bisa simak di situ gambarnya, dituangkan ke labu ukur ya, dituangkan ke labu ukur. Setelah itu kita kasih aqua-D sampai tanda batas, kemudian ditutup, habis itu dikocok ya, dikocok sampai merata, siap larutannya untuk digunakan. Ya, selanjutnya setelah sudah saya janjikan tadi terkait titrasi, sebenarnya titrasi ini adalah serangkaian alat. Kalian bisa menemui materi tersebut itu di kelas 2 atau kelas 11 di semester 2. Jadi titrasi kalian bisa simak gambarnya seperti di samping. Di situ ada penyangganya, kemudian ada buret. Nah, di dalam buret itu ada kerannya ya, ada kerannya. Kemudian di bawah buret itu pasti ada Erlenmeyer tadi. Kemudian di samping itu ada indikator PP. Jadi biasanya di dalam titrasi itu yang ada di buret itu diisi oleh larutan NaOH yang berasal dari jenis basa, sementara yang ada di Erlenmeyer itu diisi jenis asam besar, jenis asam oksalat misalkan. Kemudian sebelum dititrasi maka larutan yang ada di dalam Erlenmeyer itu dikasih indikator PP biar antara basa dengan asam itu kalau misalkan sudah terjadi titik akhir titrasi maka ada tandanya, nanti bisa ditandai dengan warna merah muda atau pink. Jadi kalau misalkan tandanya sudah merah muda maka kerannya itu nanti bisa diberhentikan. Jadi pada saat proses titrasi itu nanti kerannya dibuka, larutan basanya itu nanti menetes ke bawah. Nanti kalau misalkan tepat ada warna pink atau merah muda nanti kerannya ditutup. Nah, itu adalah proses titrasi ya. Kalian bisa mengamati ada penyangga, saya ulangi, ada penyangga, kemudian ada buret, kemudian di situ ada kerannya, kemudian untuk menghubungkan antara penyangga sama atas itu ada alas statifnya ya, dan bawahnya ada Erlenmeyer dan dilengkapi dengan indikator PP gitu ya. Itu adalah sekilas pengetahuan terkait serangkaian alat titrasi. Selanjutnya ada beberapa simbol-simbol yang ada di bahan kimia, bisa padatan, bisa larutan. Biasanya kalian sudah menemui gambar-gambar tersebut, misalkan kalau misalkan di jalan misalkan ya ada truk-truk yang membawa bahan bakar. Nah, biasanya kan di situ ada gambar tengkoraknya. Sebenarnya gambar tengkorak itu maksudnya apa? Nah, atau gambar kayak kebakaran meledak. Nah, itu kan kalau dilihat sekilas kan mungkin mudah kebakar kayak gitu. Jadi spesifikasinya itu seperti apa terkait simbol-simbol yang ada di misalkan tadi truk-truk bahan bakar. Nah, tapi yang di sini yang kita bahas yaitu simbol-simbol yang ada di bahan-bahan kimia, terutama bahan-bahan yang padatan, larutan. Jadi kita tidak bisa sembarangan menaruh bahan tersebut itu misalkan dekat dengan api misalkan, kemudian dengan tangan terbuka seperti ini tidak boleh. Jadi memang harus mengidentifikasi masing-masing bahan seperti itu. Selanjutnya kalian bisa menyimak simbol-simbol pada bahan kimia yang ada di samping. Nah, gambar yang pertama di situ ada gambar seperti kebakaran. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya yaitu mudah terbakar. Jadi kalau misalkan ada bahan kok
simbolnya seperti itu, maka harus dijauhkan yang namanya api. Misalkan ada proses pemanasan, ya sekiranya harus dijauhkan dari pemanasan seperti itu. Kemudian yang kedua simbolnya kayak ledakan, ya ledakan. Berarti dia memiliki sifat mudah meledak. Jadi kalau misalkan mudah meledak ya sama, harus dijauhkan dengan yang berkaitan dengan pemanasan misalkan. Untuk simbol selanjutnya kalian bisa simak, yaitu ada gambar tangan. Nah, jadi pada simbol ini tuh dapat membunuh jaringan hidup atau bisa membuat rasa kebakaran, lebih bersifat korosif intinya. Di situ ada contoh seperti asam sulfat. Nah, asam sulfat itu termasuknya memang jenis asam yang termasuknya asam kuat, apalagi dengan konsentrasi tinggi. Jadi memang kalau misalkan dia netes misalkan di kain atau di kertas itu nanti dengan sendirinya dia akan membakar. Pasti nanti akan ada warnanya hitam seperti tertusuk atau terkena rokok misalkan seperti itu. Meskipun itu hanya larutan, tapi dia bisa memberikan efek kebakar. Nah, itu adalah memiliki simbol korosif, ya. Selanjutnya simbol yang keempat yaitu gambar tengkorak. Nah, sering ya kita menemui gambar-gambar tengkorak, tapi itu maknanya apa? Maknanya adalah dia memiliki sifat mudah beracun. Ya, mudah beracun. Contohnya di situ ada cyanida. Nah, mungkin teman-teman atau siswa-siswa di sini tuh terkait berita cyanida itu sering ya. Jadi cyanida itu aslinya termasuknya asam lemah, tapi dia itu bisa mematikan seseorang. Ya, karena dia memiliki sifat racun. Ya, jadi kalau misalkan dia masuk ke dalam tubuh ya nanti dia dapat merusak jaringan yang ada di tubuh kayak gitu. Apalagi dia masuk ke lambung. Ya, jadi hati-hati kalau misalkan ada bahan kimia yang gambarnya tengkorak, jangan sampai masuk ke dalam organ dalam. Ya, organ dalam tidak boleh, apalagi dihirup juga tidak boleh. Selanjutnya ada gambar silang, seperti gambar silang ya. Maknanya apa? Maknanya itu dia memiliki sifat iritasi. Nah, sebenarnya kasusnya sama. Jadi kalau misalkan menyentuh bahan yang ada simbol seperti itu ya memang harus menggunakan sarung tangan, tidak boleh langsung menggunakan tangan terbuka, tidak boleh. Ya. Jadi iritasi itu nanti kalau misalkan terkena tangan itu nanti kemungkinan bisa gatal-gatal. Kemudian nanti timbul bercak-bercak seperti itu. Jadi memang harus safety kalau misalkan menemui bahan-bahan kimia yang ada di laboratorium. Nah, akhirnya kita sudah di penghujung karena saya sudah menyampaikan terkait kegunaan alat-alat di laboratorium kimia. Kemudian sudah saya jelaskan proses pembuatan larutan dari data dan proses pengenceran, kemudian ada proses titrasi dan simbol-simbol yang ada di bahan kimia. Nah,